Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Saputra, peserta Latsar CPNS Angkatan 1 Kelompok 3 tahun 2023 dari pemerintah Kabupaten Pidijaya dengan NDH 29. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait dengan learning journal agenda saya mengenai rangkuman materi agenda 1 terkait dengan wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Mari kita mulai dengan materi pertama, yaitu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain definisi di atas, Prof. Muladi, Gubernur Lemhanas Republik Indonesia menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan dari materi wawasan kebangsaan ini adalah peserta pelatihan mampu memahami wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, dan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia, serta mampu menjelaskan sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, wawasan kebangsaan, 4 konsensus dasar dan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi kedua, yaitu analisis isu kontemporer. Isu-isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini, sehingga solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Dengan mempelajari materi kedua ini, peserta pelatihan diharapkan mampu memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis PNS dengan menyadari pentingnya modal insani dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis serta menjalankan tugas jabatan PNS profesional sebagai pelayan masyarakat. Isu kritikal secara umum terbagi 3 kelompok. Yang pertama, current issue. Current issue atau isu saat ini merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambil keputusan. Yang kedua, emerging issue atau isu berkembang. Merupakan isu yang perlahan masuk dan menyebar di ruang publik dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Yang ketiga, isu potensial. Kelompok isu yang belum nampak di ruang publik namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen seperti sosial, penelitian ilmiah, analisis intelijen, dan sebagainya yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merubah isu dimaksud di masa depan. Contoh isu-isu strategis kontemporer seperti korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, money laundry, proxy war, cybercrime, hate speech, dan hoax. Terdapat teknik-teknik analisis isu. Yang pertama, teknik tapisan isu. Teknik ini merupakan suatu teknik analisis isu dengan menetapkan rentang penilaian 1-5 pada kriteria aktual, kelayakan, problematik, dan kelayakan. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kekalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Dan kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Selain teknik analisis di atas, terdapat juga teknik analisis seperti mind mapping, fishbone diagram, analisis SWOT, dan terakhir analisis kesenjangan atau gap analysis. Dan terakhir kita akan masuk ke materi ketiga dari agenda 1, yaitu kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Tujuan dari mempelajari materi tersebut adalah peserta memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara dan menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer
dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Salah satu nilai-nilai dasar bela negara adalah memiliki kemampuan awal bela negara, baik secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik dapat ditunjukkan dengan cara menjaga kesamaptaan atau kesiapsiagaan diri, yaitu dengan menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Sedangkan secara non-fisik, yaitu dengan cara menjaga etika, etiket, moral, dan memegang teguh kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat. Dengan demikian, maka untuk bisa melakukan internalisasi dari nilai-nilai dasar bela negara tersebut, kita harus memiliki kesehatan dan kesiapsiagaan jasmani maupun mental yang mumpuni, serta memiliki etika, etiket, moral, dan nilai kearifan lokal sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Demikian paparan learning journal agenda saya terkait dengan materi agenda 1, dan akhirnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.